Kayaknya kalian suka sama video aku cerita-cerita ya. Mari kita cerita-cerita ngalor ngidul sambil makan. Ini aku makan telur dadar yang digoreng kering, nasi, sambal sama kerupuk. Aku tadi udah meeting pagi, terus kayak kerjanya lagi tuh siang. Terus tadi ada jeda, jadi aku ke apartemen dulu buat kayak istirahat dan makan di rumah. Aku tuh lebih suka makan masakan rumah yang kayak gini daripada beli. Kayak telur dadar gitu udah bikin aku happy banget sih. Kerupuk. Kita cerita apa ya? Aku mau bahas soal komen yang paling sering aku dapat. Yaitu adalah, Prilly tuh pernah gak sih ngerasain rebahan kayak kita? Itu aku sering banget dapet di video Day in My Life aku, atau di video aku yang mungkin kelihatannya aku lagi sibuk banget. Terus mereka nanya aku tuh pernah rebahan atau enggak. Guys, sejam 2 jam waktu yang aku punya itu kalau kerjaan semua udah selesai gitu ya, terus aku bisa nyantai, yang aku lakuin adalah rebahan. Kayak ini nih, aku tadi ada jeda meeting kan, karena meeting aku yang satu lagi tuh dipindahin ke sore, ke jam 5. Jadi dari pagi sama dari jam sekarang nih aku ada waktu gitu. Terus daripada aku jalan-jalan atau aku ngiter-ngiter gak jelas, mendingan aku pulang gak sih ke apartemen, makan telur. Terus tadi aku rebahan-rebahan gitu, scrolling TikTok, sama aja. Dan itu adalah kebahagiaan aku. Aku jarang banget main keluar gitu, karena kalau aku libur aku beneran rebahan. Misalnya aku ada waktu libur dan kerjaan aku udah ke-handle semua, aku tidur atau nonton Korea atau masak. Tapi abis masak makan sendiri, terus tidur. Rebahan adalah kesukaan aku. Jadi terjawab ya, kalau ada waktu aku pasti maunya rebahan, karena udah terlalu capek sama kerja gak sih. Jadi butuh waktu juga buat kayak rebahan, gak ngelakuin apa-apa. Itu the best thing ever sih. Mari kita bahas soal independen. Banyak orang ngerasa independen tuh cenderung dengan cewek yang kemana-mana sendiri, kesepian gitu kan. Tapi sebenarnya independen sendiri menurut aku adalah secara pemikiran gitu. Bukan cuma kita kemana-mana sendiri, tapi pemikiran kita juga independen gitu. Menurut aku independen itu adalah orang yang tahu kekuatan dia apa, tahu kelemahan dia apa, tahu value di dalam dirinya apa, dan gak apa-apa untuk minta tolong ke orang. Karena seindependen-independennya kita itu pasti butuh orang di hidup kita gitu. Nah, cewek independen itu tahu kapan dia harus minta tolong, kapan dia harus handle semuanya sendiri. Jadi aku tuh suka banget disalah persepsi gitu ya. Kayak, mantesan cowok gak mau sama lo soalnya terlalu independen. Kata siapa? Aku kalau punya pacar, nah kan aku mau kemana-mana sendiri, maunya pasti sama dia. Kalau bisa dia jemput, kalau bisa berangkat kemana-mana bareng, berangkat kemana-mana bareng. Kalau bisa liburan bareng, pasti maunya sama pasangan. Emang kalian pikir cewek independen gak butuh dimanja? Kita juga butuh kasih sayang kali. Jadi jangan pernah bilang cowok tuh takut karena aku terlalu mandiri, takutnya nanti apa-apa sendiri. Jangan pede. Gak akan aku biarkan aku kemana-mana sendiri kalau punya pasangan. Aku akan minta kamu ikut. Cewek independen kan juga boleh bucin.
aku independen sama diri aku sendiri gitu. Kayak ya kalau nggak punya pasangan ya udah kemana-mana sendiri, nyari uang sendiri gitu. Tapi kalau punya pasangan ya maulah ditemenin, maulah sekali-sekali dibeliin. Itu tuh nggak ada hubungannya sama independen atau enggak. Kayak kita nggak akan ngerepotin kamu, tapi kita tetap butuh perhatian kamu gitu loh istilahnya. Udah mau habis makanannya. Tuh. Terus bahas apa lagi? Itu 2, soal independen dan soal rebahan, itu paling banyak aku dapat. Jadi aku bahas sekarang. Bahas apa lagi ya? Mari kita bahas soal Puspa Indah Taman Hati. Film aku yang mau tayang 31 Agustus. Itu tuh tentang masa depan dan masa lalu gitu loh. Kayak zaman sekarang, masa lalu adalah pemenangnya. Cowok cuma jatuh cinta sekali, sisanya melanjutkan hidup. Aku enggak setuju. Masa lalu menurut aku gak mungkin jadi pemenangnya. Karena kalau dia pemenangnya, dia gak mungkin jadi masa lalu, dia jadi masa depan. Jadi kalian jangan pernah insecure sama mantannya pasangan. Karena kalau mereka emang segitunya, gak akan jadi mantan. Sama kayak di film aku ini, karakter aku Marlina itu cemburu sama Ratna. Menurut aku kayak Marlina gak perlu sih cemburu sama Ratna. Kalau emang sebegitu bisanya Gali sama Ratna udah diusahakan gak sih? Dan gak mungkin jadi masa lalu. Aku jujur bisa banget lagi temenan sama mantannya pasangan aku. Sudah aku buktikan berkali-kali gitu kalau pasangan aku punya mantan, terus mantannya baik sama aku ya. Ini dengan catatan kalau mantannya baik sama aku. Jadi temen, malah aku jadi sayang sama mantannya, kayak jadi kayak bestie gitu loh. Begitupun sebagai mantan, aku juga bisa akrab sama pacar barunya mantan aku. Karena kayak masalahnya di mana? Ngapain ya kita musuhan atau bete-betean sama orang gara-gara cowok? Temenin aja semuanya. Temenan sama pacar-pacar barunya mantan aku yang mau temenan sama aku ya. Ada juga yang gak mau, tapi temenan aja, kenapa? Jadi kayak aku gak setuju orang cuma jatuh cinta sekali, saya melanjutkan hidup. Enggak. Cinta itu akan terus tumbuh di tempat yang beda-beda, tumbuh dengan cara yang beda-beda. Jadi gak mungkin kita cuma jatuh cinta sekali. Kita bisa kok jatuh cinta berkali-kali, bahkan lebih. Karena cinta itu gak mungkin hilang, gak mungkin stuck di situ aja, pasti akan selalu bertumbuh. Jadi aku gak setuju sama yang kayak jatuh cinta sekali saya melanjutkan hidup. Enak aja. Terus maksudnya aku kalau cuma jatuh cinta sekali gak move on gitu? Enggak lah, aku mah move on terus bisa lebih jatuh cinta sama pacar baru aku. Jadi buat kalian yang punya permasalahan itu, jangan lupa nonton Puspa Indah Taman Hati tanggal 31 Agustus. Di situ baru kalian ngerti nih apa yang aku maksud. Dan buat kalian jangan pernah insecure ya sama mantan pasangan. Kalau mereka emang sebaik itu dan sebegitunya dan seluar biasa itu, gak akan jadi masa lalu sayang. Udah ya, udah mau 10 menit sesuai dengan waktunya. Makananku juga sudah habis. Aku mau bersihin dulu nih, masih banyak sisa-sisa nasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa nonton Puspa Indah Taman Hati 31 Agustus. Ntar kasih tahu aku ya, kalian tim masa depan alias Marlina atau tim masa lalu alias Ratna. Kalau aku kan pasti udah tahu jawabannya apa. Bye-bye.